Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dari pertemuan yang kemarin tentang komputer dan jaringan dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu DNS. Nah, dari pengertian DNS, fungsinya, dan bagaimana sih cara kerja DNS pada jaringan komputer. Nah, apa itu DNS? Nah, DNS itu biasanya, kalau orang Indonesia biasanya nama URL angka diganti ke tulisan yang lebih mudah untuk dihafalkan. Tapi kalau pakai yang ada di buku saya itu domain name system adalah yang biasanya disebut DNS, ya kan? Itu sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan. Jadi menerjemahkan sebuah alamat IP ke nama domain ataupun sebaliknya. Oke, ataupun sebaliknya karena bisa ya. Jadi nama domain ke alamat IP dan alamat IP ke nama domain. Kenapa sih harus kita terjemahkan? Ketika kita mengakses sebuah website, jika kita menggunakan alamat IP, pasti akan lupa untuk mengingat alamat itu. Beda lagi kalau kita dengan mudahnya, contoh google.com, facebook.com, dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi host komputer akan mengirimkan sebuah queries, query atau sebuah cache atau sebuah data berupa nama komputer dan domain name server yang kemudian dipetakan menjadikan sebuah alamat IP lalu di alamat IP oleh DNS. Jadi hanya sekecil itu atau sekecil query data tersebut, maka nama server alamat IP itu akan berubah. Jadi seperti itu untuk bahasa secara ilmiahnya. Nah, jika kalau bahasa lebih mudahnya adalah menerjemahkan alamat IP ke dalam nama host yang lebih mudah untuk diingat. Seperti itu saja sudah cukup. Nah, selanjutnya adalah fungsi DNS. Nah, fungsi DNS itu mengidentifikasi alamat komputer suatu jaringan. Jadi kita kalau nggak bisa mengidentifikasi, oh alamat domain ini seperti ini, nah pasti akan bingung untuk mencarinya. Nah, yang kedua adalah sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host, ya kan? Kalau kita punya hostnya, punya domainnya, tapi kalau nggak punya alamat IP, kan kita nggak tahu alamat itu yang benar yang mana, kan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah melakukan pendataan server email. Jadi kalau kalian mengirim email gmail.com, pasti ada alamatnya Muhammad siapa gitu, nama hostnya, domainnya. Jika kalian nggak sesuai dengan email, kita kalau kalian mengirim pesan kan mesti akan salah alamat. Jadi yang ketiga adalah mentranskripsikan nama domain menjadi IP address. Jadi gunanya itu jika kita mengirim, sebenarnya itu yang dibaca tetap pakai IP address-nya. Nah, itu yang menjadi transmisikan. Jadi kita ditransmisi dari nama domain ke alamat IP address karena komputer hanya bisa membaca alamat IP address ke dalam bahasa biner yaitu 1 dan 0. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mempermudah user untuk tidak perlu mengingat alamat IP. Jadi benar ya, jadi saya yang jelaskan tadi itu kalau DNS itu mempermudah untuk mengingat. Jadi contoh, kalau kita menghafalkan alamat IP Google kan kita terlalu lama ya. Alamat ini untuk Google, alamat ini. Kalau kita mengingat dengan namanya saja google.com, jadi sudah bisa untuk diterjemahkan seperti itu. Jadi lebih mudah untuk mengingat. Nah, selanjutnya adalah struktur dari DNS sendiri. Nah, struktur itu ada yang namanya root domain dan second domain, third domain, dan sebagainya. Jadi urutannya seperti ini. Contoh saya akan pakai RU, jadi Rusia wikipedia.org. Nah, yang pertama adalah root level domain. Root level domain adalah memiliki ciri khas penambahan titik di belakang domain. Misalnya ru.wikipedia.org tanda titik di belakang .org merupakan root level domain. Jadi root level domain adalah jadi Rusia di titik Wikipedia itu namanya root level domain. Seperti itu. Jadi di belakang .org ya. Oke, diingat-ingat. Jadi untuk root level domain ini. Nah, selanjutnya adalah top level domain. Nah, top level domain itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu GLTD atau generic top level domain. Yang kedua adalah country code top level domain, jadi CCLTD. Nah, biasanya kalau di dunia persewaan, pasti kalian yang mengingat harus .com, harus .org, harus .net, harus
.net atau .gov dan sebagainya. Tapi gunakan, kalau kalian menggunakan website tersebut, pastikan sesuai dengan website kalian. Contoh, .com untuk tujuan komersial, edu untuk institut pendidikan, gov investasi pendidikan dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalian gunakan memang sebaik-baiknya. Nah, untuk yang biasanya ini adalah CCLTI, itu didasarkan pada kode negara, biasanya digunakan untuk negara ya. Jadi misalnya .id sebagai Indonesia, .aus Amerika Serikat, .my Malaysia dan sebagainya. Jadi gunakan secara bijak ya untuk penggunaan domain seperti itu. Jadi harus pakai GLTD itu kapan dan untuk CCLTD itu untuk kapan. Jadi harus benar-benar dimaksimalkan ya. Kalau kalian hanya menggunakan .com untuk SEO dan sebagainya, itu tidak rekomendasi karena .com untuk komersial. Jadi sebuah kayak produk dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah third level domain, di mana merupakan kata yang letaknya di sebelah kiri second level domain dan dibatasi dengan titik. Misalnya saja domain.ru.wikipedia, maka ru merupakan bagian third level domain, atau kalau bahasa lebihnya subdomain ya, seperti itu. Jadi RU itu sebagai kata Rusia. Jadi contoh ulin 00. Nah, kalau saya mau buat toko, berarti depannya saya akan kasih store. Jadi store.ulin 00 seperti itu. Nah, itu yang namanya third level domain. Nah, selanjutnya adalah hostname, kata yang terletak di paling depan dan pada sebuah domain. Misalnya untuk www.ru.wikipedia.org, maka www adalah nama hostnya. Jadi www ini ya, ini contoh gambarnya. Nah, untuk di yang saya ketahui sekarang .www sudah dihilangkan, entah kenapa, saya juga nggak tahu, karena di perkembangan zaman langsung HTTP sama HTTPS, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja DNS? Cara kerja DNS itu sangat mudah. Wah, gambarnya pecah ya, mohon maaf, nanti saya akan ganti di link deskripsi ya. Nah, caranya mudah. Yang pertama, ini saya punya server, nah lalu dikelola oleh DNS, nah lalu ada resolver. Nah, contoh url.microsoft.com, maka di resolver saja, lalu mencari sebuah source file, lalu diakses oleh DNS server di beberapa ini, lalu akan dikerjakan oleh DNS-nya sendiri. Jadi seperti itu, jadi mudah. Resolver masuk ke client server, diolah menjadi ke alamat IP, lalu servernya ini disimpan. Jadi alamat ini sebagai ini. Jadi cara kerjanya seperti itu, hanya menggunakan DNS resolver, read authentication domain dan server charge. Nah, seperti ini. DNS resolver itu klien merupakan komputer pengguna pihak yang membuat permintaan DNS dari suatu program. Jadi contoh, ini web browser, kita akses Microsoft. Nah, maka dia itu sebagai klien memberitahu kepada DNS resolver bahwa klien akan mengakses .microsoft.com. Jadi resolver seperti itu. Nah, recursive DNS server, pihak yang melakukan pencarian melalui DNS berdasarkan permintaan resolver, kemudian mencari jawaban pada resolver tersebut. Jadi DNS resolver ini masuk ke bagian client to server query. Nah, di sinilah langsung dilanjutkan ke recursor. Jadi karena penyimpanan di recursif, jadi maka disimpan, alamat Microsoft ini pakai alamat seperti ini. Jadi alamat IP-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, authoritative DNS, pihak yang merupakan respon setelah recursif melakukan pencarian. Mode dapat berjawaban melakukan delegasi. Jadi contohnya ini, kita Microsoft. Nah, kita mau laporan ke DNS resolver. Nah, ketika kita sudah mencari alamat Microsoft, maka dia akan diteruskan ke rekursif. Nah, rekursif merespon bahwa authentication DNS, maka DNS-nya alamat IP-nya seperti Ian. Jadi maka dia bisa mengakses. Oke, jadi 2 tahap dalam pengaksesan seperti itu untuk bagaimana cara kerja DNS tersebut. Nah, oke, terima kasih. Dan jika kalian masih bingung tentang ini DNS, kalian bisa baca di ini ya, ulin00.com, pengertian DNS. Nanti saya akan kasih di link deskripsi. Oke, terima kasih dan salam Ulin.